Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 421-425. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dragon Rearing Sovereign membawa mereka melewati Surging River dan melompat melewati Secret Water Spas, berenang ke Great Ruins. Dia berenang mendekati border Dragon City dan di belakang mereka, air bergolak saat seekor naga banjir muncul dari permukaannya. Yang mulia, saya terikat oleh sumpah sehingga saya tidak bisa meninggalkan Surging River. Fakta Earthbound mengikat saya, jadi saya akan mati jika saya pergi. Kalian ingin pergi ke Starsea, tetapi saya tidak bisa pergi ke sana. Dragon Rearing Sovereign jatuh kembali ke Surging River. Namun, saya bisa meminta Raja Naga Banjir Ilahi untuk membawa kalian ke sana. Naga banjir yang muncul itu warnanya hampir sama dengan air sungai, dan tidak lain adalah Raja Naga Banjir Dewa. Kemampuannya sangat kuat, dan tidak kalah dengan penguasa pemelihara naga. Dengan dia membawa Kinmu dan yang lainnya ke reruntuhan besar, kegelapan akan terhalau. Kinmu membawa Si Yunxiang dan Yan Jingjing ke punggung Raja Naga Banjir Dewa. Sementara itu, Hulinger naik ke bahunya. Naga banjir itu berteriak maha-maha dan naik ke tubuh Raja Naga Banjir Dewa, bersikap sangat akrab. Naga Kilin juga melompat mendekat, bersikap penuh hormat. Raja Naga Banjir Dewa membubung ke angkasa dan langsung menuju ke Laut Bintang. Kinmu menoleh ke belakang, tetapi tidak dapat melihat semua orang di pegunungan Godbroken lagi. Sementara itu, di langit, bintang-bintang mulai mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, tampak seperti seseorang telah menyalakan suar api di pegunungan Godbroken Mountain Range, dan suar-suar itu sangat indah. Suar-suar itu saling terhubung menjadi satu garis, menciptakan pemandangan yang sangat indah, menghiasi malam yang monoton di Great Ruins dengan pesona yang indah. Raja Naga Banjir Dewa membawa kelompok itu ke jurang Laut Bintang, di mana pegunungan Dewa Patah tidak lagi terlihat. Mengapa Patriark belum datang? Tanya Naga Kilin dengan bingung. Dia seharusnya segera datang, kan? Si Yunxiang membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kinmu berkata, malam di reruntuhan besar sangat berbahaya, jadi dia mungkin akan sedikit terlambat. Mari kita pergi ke sumur matahari terlebih dahulu. Naga Kilin mengangguk, lalu bertanya, mengapa saintes mengatakan dia tidak akan datang? Langit sedang gelap jadi wajar saja dia tidak bisa datang. Fatih Dragon, berhentilah bertanya. Di puncak pegunungan Godbroken, tungku di belakang Mute menyala dengan hebat. Mata blind seperti dua bintang sementara pakaian Bacar berkibar tertiup angin saat dia memegang pisau di tangannya. Kepala desa melayang di udara, ki vitalnya memberinya bentuk yang terlihat, seolah-olah dia telah menumbuhkan kembali tangan dan kakinya. Semuanya berdiri tegak di puncak gunung. Si Cacat dan Matua berdiri bersama. Nenek Si, Tuli, dan apoteker juga berbagi satu puncak. Master Dao Tua, Rulai Tua, Pertapa King Yu, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, dan Yu Zhaoqing yang masing-masing mengambil satu puncak gunung. Tuk Xing Feng, Xuan Shengwu, Raja Yi, Raja Kun, dan 5 dewa abadi dari ras iblis memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi mereka juga berdiri sendiri. Roh primordial setiap orang mulai terbentuk, hampir menjelma menjadi wujud fisik. Mereka seperti dewa dan setan, berdiri di belakang mereka dan menunggu dengan tenang hingga pertempuran tiba. Langit diselimuti kegelapan, namun 18 bintang tampak semakin membesar saat mereka mendekat dengan kecepatan tinggi. Aura kepala desa meledak, dan jejak ki pedang meledak ke langit dari puncak seperti jurang yang membentang dari surga ke bumi, menghalangi jalan bintang-bintang itu. Matahari di laut timur gelombang 1000 lapisan. Tukang daging menggoyangkan pisaunya, dan cahaya pisau muncul seperti matahari yang besar. Pada saat itu, gelombang suara keluar, dan momentumnya seperti laut. Gelombang memantulkan cahaya pisau yang ditembakkan dari matahari dan bersinar di langit yang gelap. Benar-benar keahlian pisau nomor 1. Heaven Knife sesuai dengan namanya. Tubuh Matua membesar sementara mata vertikal tumbuh di tengah alisnya. Dia seperti raksasa dengan naga hijau melingkari tubuhnya. Di belakang kepalanya, matahari besar terbentuk, disertai gemuruh angin dan guntur. Kuafu mengejar matahari. Aba, Mute meletakkan peti kayunya ke bawah dan mengacungkan ibu jarinya ke arah Old Ma. Peti itu terbuka, dan butiran-butiran perak mengalir dan berubah berulang kali.
Zat-zat beracun mengalir keluar dari keranjang ramuan apoteker dan menyebar ke segala arah di sekitarnya seperti banjir. Tiba-tiba, laba-laba melompat keluar dan mulai menenun jaring di antara pegunungan. Mereka bergerak di udara, bekerja tanpa lelah. Citra bintang Great Overarching Heavenly Stars tiba-tiba muncul di belakang Nenesi, lalu semakin mengecil. Citra itu menyusut dengan cepat dan mendarat di telapak tangannya. Sebaliknya, si Kripel merasa gugup dan melihat sekelilingnya seolah-olah dia akan melarikan diri setiap saat. Bakar, api bawah tanah. Tuxing Feng tertawa terbahak-bahak, dan pegunungan Godbroken di bawah kakinya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Ketika dia memukulnya dengan palunya, gunung berapi itu menjadi lebih tinggi, tumbuh secara spontan. Raja Kun tertawa dan berkata, Triin Snell masih penuh dengan semangat kepahlawanan. Lihatlah airku memecah langit berbintang. Di belakangnya, gelombang raksasa membubung ke angkasa dan menjulang di antara langit dan bumi bagaikan lautan. Raja Kun, pinjamkan aku kekuatanmu. Suan Sengwu tertawa keras dan memperlihatkan wujud aslinya. Ia melompat ke laut dan berubah menjadi kapal tempurung kura-kura yang berlayar di permukaan yang tegak lurus dengan daratan. Raja Yi mengulurkan tangannya dan tiba-tiba gemetar. Bulu-bulu tumbuh dari lengannya dan membentuk sayap. Sayap itu berdenting saat bulu-bulu itu bergesekan satu sama lain hingga membentuk pisau bersayap angsa. Kelima dewa abadi dari ras iblis juga mengeluarkan senjata mereka. Dewa Willow memegang cambuk, Dewa Putih membawa seutas benang, Dewa Rubah memeluk pipanya, sementara Dewa Tikus dan Dewa Kuning masing-masing membawa karung abu-abu dan kuning. Mereka di sini, teriak Bacer dengan keras. Mereka berencana untuk menerobos dengan paksa. Bersikaplah tegas, kita harus menghentikan mereka dengan cara apapun, mencegah mereka menyeberangi pegunungan Godbroken. Jejak burung jalak itu semakin dekat dan dekat, hingga membentuk garis lurus. Mereka bagaikan 18 komet yang mengincar lautan yang dibangun Raja Kun, berharap dapat menembusnya sekaligus. Lampu pisau jagal bergeser dan bersinar di permukaan laut. Dalam sekejap, lampu itu memantul kembali dan menebas ke arah bintang-bintang. Klon, klon, klon. Terdengar suara keras ketika Bacer memblokir bintang pertama. Bintang kedua datang tepat setelahnya dan menghancurkan matahari di gelombang 1000 lapisan laut timur, dan Bacer tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu karenanya. Ia terhempas ke laut dalam, di mana ia meminjam kekuatan Raja Kun untuk membubarkan serangan. Tepat saat bintang kedua jatuh ke laut, ia terjerat oleh jaring laba-laba yang keluar dari pantat laba-laba yang berlari kencang. Bintang itu jatuh ke permukaan laut bersama jaring laba-laba dan terseret kembali olehnya, tidak dapat melanjutkan perjalanan. Bintang ketiga dan keempat bergegas mendekat dan menghantam laut. Namun permukaannya tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan lautan darah di belakangnya. Pedang Kaisar Pendiri Lautan Darah. Sudah terlambat bagi kedua bintang untuk menghentikan momentum mereka, sehingga mereka hanya bisa mempersiapkan diri menghadapi serangan yang datang dan mencoba mematahkan gerakan itu. Ledakan, ledakan. Dua benturan keras terdengar, dan dewa serta iblis yang berlumuran darah mengeluarkan tubuh mereka yang hancur dari lautan darah, sambil menjerit menyedihkan. Namun, mereka sangat kuat. Meskipun mereka kehilangan momentum, mereka tetaplah dewa dan iblis. Karena itu, mereka bekerja sama untuk menghentikan gerakan kepala desa. Namun, yang menyambut mereka setelahnya tetap saja lautan darah. Pedang Kaisar Pendiri Lautan Darah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggoyangkan pedangnya, dan yang dia lakukan juga adalah pedang Kaisar Pendiri Lautan Darah. Itu adalah jurus yang sama dengan yang digunakan kepala desa. Namun jurusnya sedikit berbeda dan konsepnya sangat berbeda. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah memahami gerakan dari lukisan punggung Dewa Pedang milik Tuli. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inspirasi untuk keterampilan pedangnya. Dewa dan iblis ketakutan, tetapi mereka tidak punya cara untuk mundur. Mereka hanya bisa menyerbu ke dalam cahaya pedang yang seperti lautan darah. Suaranya keras, suaranya keras, suaranya keras. Terdengar suara melengking dan darah dewa mengalir keluar bersama beberapa tulang dewa yang berguling keluar. Bintang lain bergegas mendekat dan bertabrakan dengan gambar pedang. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi batuk darah saat gambar itu hancur. Melihat bintang-bintang lain hendak melintasi pegunungan Godbroken, Rat Immortal membuka karungnya dan menggoyangkannya tertiup angin. Karung itu mengembang dan berubah menjadi seperti gua besar, menyerap bintang-bintang di dalamnya. Rat Immortal buru-buru mengencangkan karungnya, hendak melancarkan pukulan mematikan pada para dewa dan iblis di dalamnya ketika karung itu meledak, membuat Rat Immortal terpental mundur. Willow Immortal buru-buru menggoyangkan lengannya, yang tampak tak bertulang saat menyapu Rat Immortal ke belakang. Tepat saat dia menangkapnya,
dia merasakan kekuatan mengerikan dari para dewa dan iblis keluar dari tubuh Rat Immortal. Wajahnya berubah, dan lengannya terdistorsi seperti adonan yang terpilin. Willow Immortal terbalik dan jatuh, berguling-guling dengan panik untuk melepaskan energi yang mengerikan itu. White Immortal melihat situasi yang buruk itu dan segera terbang ke depan. Jarum-jarum di piringnya menusuk Willow Immortal dan Rat Immortal satu demi satu, mengarahkan energi yang mengerikan itu keluar dari tubuh mereka. Baru pada saat itulah nyawa mereka terselamatkan. Pak. Ombak besar muncul di permukaan laut, dan sosok-sosok agung berdiri di atasnya, menuangkan air laut ke segala arah. Penguasa bintang Kiao, penguasa bunga, dan penguasa bintang Yan berada di depan, membentuk formasi segitiga. Sementara itu, 13 dewa dan iblis lainnya bergerak sendiri-sendiri. 16 dewa dan setan itu menekan Raja Kun hingga lengannya gemetar, tidak mampu menahan gelombang laut. Ia mengerang berulang kali, lalu lengannya tiba-tiba retak dan patah. 16 dewa dan setan masih terus menekan ke bawah, dan Raja Kun tidak dapat menahan diri untuk memuntahkan darah. Dia segera menurunkan laut hingga rata. Puncak-puncak gunung muncul dari permukaan laut, memperlihatkan siapa saja yang berdiri di atasnya, sementara laut bergolak di sekelilingnya. Lautnya tidak dalam, hanya sekitar 300 yard. Kapal tempurung kura-kura yang bernama Suan Sengwu berlayar terbalik di bawah permukaan. Mata ular terbang dan kura-kura hitam itu berkedip saat mereka melihat gambar terbalik para dewa dan setan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Kepala desa memandang penguasa bintang Kiao, penguasa bunga, dan penguasa bintang Yan. Penguasa bintang, semuanya, kalian harus tahu konsekuensi dari membuka harta karun itu. Haruskah kalian memusnahkan semua orang di Kekaisaran Perdamaian Abadi? Penguasa bintang Kiao tidak berekspresi ketika berkata, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak mengetahui betapa luasnya langit dan bumi. Karena kau membuat marah langit tinggi dan mereka yang ada di atas sana, kau tidak bisa menyalahkan kami. Kaisar manusia tua, kami hanya bertindak atas perintah. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Penguasa bintang Kiao menggelengkan kepalanya. Meskipun aku membenci semua orang di sini sampai ke akar-akarnya, aku tidak membenci rakyat jelata di dunia ini. Aku juga tidak ingin melakukan ini, tetapi ketika Kaisar Yan Feng meledakkan penguasa Giok dengan meriam, waktu untuk berdiskusi pun hilang. Bahkan ada perubahan dalam hukum dan jalan, yang Su Sengwu memanfaatkan waktu itu untuk berada di bawah penguasa bintang Kiao. Dengan cepat, ular terbang itu menembus laut untuk mengikat targetnya. Serangan kura-kura hitam kemudian menyusul, mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Menghancurkan semua harapan untuk berdiskusi. Penguasa bintang Kiao membiarkan ular terbang itu melingkari tubuhnya, sehingga kura-kura hitam itu menyerang. Ketika dia keluar, dia tiba-tiba berhadapan dengan penguasa bunga dan penguasa bintang Yan yang menusukkan bunga dan seruling ke pelipisnya, menghancurkan otaknya. Ular terbang itu mendesis dan ingin menyelamatkannya, tetapi pedang suci Kiao dari penguasa bintang menebasnya, mengirisnya menjadi beberapa bagian. Hanya setelah memusnahkan semua rakyat jelata generasi ini, para petinggi akan merasa tenang. Suan Sengwu, teriak Raja Kun, dan tombak bertanduk emas di tangannya bersinar dengan sinar terang saat ia menusuk ke arah penguasa bintang Kiao. Tuk Xing Feng menggertakkan giginya dan mengayunkan palu tajam berbentuk tanduk untuk menyerang sementara para dewa di belakang penguasa bintang Kiao bergerak menyambut mereka. Dengan gerakan mereka, Si Buta, Bisu, 5 dewa abadi, dan Raja Yi tidak punya pilihan selain bergerak juga. Pegunungan Godbroken tiba-tiba bergetar dan menjadi jauh lebih pendek ketika ditekan oleh seni ilahi semua orang. Sementara itu, Laut Bintang menjadi semakin terang saat rantai-rantai bergerak di dalamnya. Matahari perlahan terbit dari jurang Laut Bintang, mengusir kegelapan di sekitarnya. Matahari terbit di sebelah barat. Sinar matahari dan api menyebar dengan kecepatan tinggi dari rantai panjang ke seluruh Sun Ship yang mengusir kegelapan Great Ruins, menerangi sekelilingnya. Banyak monster dalam kegelapan berdesis ketika terkena sinar matahari, menghasilkan jejak asap hitam. Di sebuah desa di dekatnya, orang-orang yang terlantar di Great Ruins tiba-tiba terbangun. Mereka menatap dengan linglung ke arah Sun Ship yang seperti gunung yang melangkah dengan 12 kakinya yang seperti pilar. Sun Ship melewati desa itu, tetapi tidak ada rasa tidak nyaman ketika sinar matahari yang bersinar menyinari tubuh penduduk desa. Sebaliknya, mereka merasa sangat hangat, tetapi monster-monster dalam kegelapan itu semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sejak era Kaisar Pendiri berakhir, pemandangan seperti ini sangat jarang terlihat. Pada akhirnya, kegelapan telah turun, dan ada lusinan kapal matahari berjalan ke arah barat di reruntuhan besar, mengusir kegelapan dan membawa cahaya bagi orang-orang.
Namun setelah era Kaisar Pendiri, kapal matahari terakhir menjadi compang camping dan matahari pun padam. Hanya penjaga matahari dan para penggembala matahari yang tersisa yang menyeret matahari hitam, terus-menerus melindungi reruntuhan besar secara rahasia. Kejayaan kapal sebelumnya tidak dapat lagi terlihat. Namun, Sun Sip telah bangkit kembali dan membawa sinar matahari yang terik untuk menembus kegelapan. Kemanapun ia lewat, di situ ada cahaya. Di kapal matahari, ada raksasa yang bermandikan cahaya keemasan. Dengan getaran kapal besar yang terus-menerus, mereka bergerak mendekati pegunungan Godbroken. Penjaga matahari, sepertinya ada sesuatu yang bergerak maju. Di kapal matahari, kepala kawanan matahari sangat gugup saat merasakan sesuatu yang besar datang ke arah mereka. Ia segera melaporkannya kepada Yan Jingjing yang mengendalikan kapal matahari. Yan Jingjing tampak agung bagaikan dewa surgawi saat itu, dan dia menatap ke dalam kegelapan saat mendengar kata-katanya. Dia bisa merasakan makhluk mengerikan mendekat. Pendatang baru itu datang dari belakang Sun Sip dan kecepatannya jauh lebih cepat. Tatapan mata gadis itu bagai dua pilar cahaya yang sangat tebal yang merobek kegelapan, memperlihatkan padanya kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Kabut terbelah, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal pun terlihat. Yan Jingjing sedikit tertegun. Gunung-gunung yang sangat tinggi itu terbentuk dari tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika disinai oleh cahaya ilahi dari matanya, mereka menggeliat dan menjerit, mencoba bersembunyi seolah-olah mereka takut pada tatapannya. Sementara itu, kabut di balik gunung tulang putih itu semakin tebal. Ada lautan kabut dengan rangkaian gunung yang terus-menerus, dua di antaranya seperti gerbang, yang mengarah ke dunia tersembunyi. Itu adalah gerbang neraka yang menuju ke Fengdu. Kecepatan Fengdu yang menyapu sangat cepat, dan segera menyusul kapal matahari. Kabut menyapu sekeliling kapal matahari, dan semua orang di kapal menyadari bahwa hukum langit dan bumi telah berubah. Darah dan daging di tubuh mereka menghilang, mengubah mereka menjadi kerangka. Pegunungan tulang putih dalam kabut melewati orang-orang bersama dengan tanah dan sungai. Bahkan matahari kapal matahari yang ada di langit juga menjadi redup, berubah menjadi hijau dan berkabut. Yan Jingjing mengulurkan tangannya, dan hukum Fengdu tidak mengubah tubuhnya. Dia terlalu kuat dan tidak lagi berada di bawah kendali Fengdu. Dia melihat bahwa dunia Fengdu tampaknya tidak memiliki substansi. Dunia itu berada di alam yang berbeda dari mereka, dan dia tidak dapat menyentuh apapun dari sana. Kemudian, dia melihat Fengdu, kota hantu yang megah. Para dewa neraka yang gigih berdiri di tembok dan menara kota seolah-olah mereka akan menghadapi musuh yang kuat. Sementara itu, di tengah Fengdu, jubah dewa iblis yang dibentuk oleh kegelapan menjuntai dan menyebar ke segala arah. Pemiliknya bahkan lebih tinggi dan lebih megah daripada kapal matahari. Jubah itu menembus tubuh mereka, tetapi Yan Jingjing tidak berhasil melihat wajah orang itu. Dia hanya melihat dua mata merah menyala dalam kegelapan jubah itu. Wih! Dunia Fengdu melintas dengan cepat, kabut terus bergerak maju, menghilang dalam kegelapan. Matahari berangsur-angsur kembali bersinar, dan orang-orang di kapal melihat ke bawah ke tubuh mereka untuk melihat bahwa daging dan darah mereka telah kembali. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Kabut dunia Fengdu tengah menuju ke pegunungan Godbroken. Yan Jingjing mendongak untuk melihat pegunungan Godbroken. Di sanalah kepala desa dan yang lainnya tinggal untuk mencegat para dewa dari langit tinggi, dan pertempuran mereka sekarang cukup sengit. Pegunungan-pegunungan Godbroken terkadang tumbuh tinggi dan terkadang tenggelam ke dalam tanah. Cahaya pedang dan cahaya pisau akan mengiris langit dari waktu ke waktu, mengejutkan orang-orang. Semua jenis suara terdengar seperti raungan setan dan bisikan para dewa. Saudara yang menggembalakan sapi menunggangi Raja Naga Banjir Ilahi untuk meminjam kapal bulan, tetapi dia berkata bahwa jaraknya sangat jauh dari sini dan dia perlu membawa kapal dari sumur bulan ke Laut Bintang sehingga dia ingin aku membela para tetua untuknya sejenak. Aku ingin tahu apakah dia bisa kembali tepat waktu, apa itu? Yan Jingjing bergegas dengan sekuat tenaga, tertegun. Dari Godbroken Mountain Range hingga Great Ruins, bola-bola cahaya melesat keluar. Dia tidak tahu dari mana bola-bola itu berasal. Lingkaran bintang matahari Pleiades. Lapisan api berubah menjadi lingkaran bintang, dan dia melihat ke arah gumpalan-gumpalan api. Perahu kertas benar-benar mengambang di dalamnya dari kegelapan yang tak berujung. Di haluan perahu hantu itu tergantung lentera yang bersinar dalam kegelapan. Ada juga banyak manusia kertas yang menunggangi kuda kertas dan berlari kencang ke dalam kabut. Di atas perahu kertas, para tetua yang mengenakan jubah hitam compang camping duduk di bawah lentera, mengarahkan perahu ke dalam kabut. Sosok-sosok yang tampak seperti dewa dan setan samar-samar terlihat dalam kabut, bertarung dengan para tetua di perahu. Cahaya redup akan bersinar di kedua dunia dari waktu ke waktu,
tetapi yang aneh adalah gelombang kejut dari kedua dunia itu tidak pernah mencapai dunia ini. Gelombang kejut itu tidak memengaruhi reruntuhan besar dan tidak berdampak pada kenyataan. Mereka adalah pembawa pesan kematian dari legenda. Yan Jingjing tercengang. Utusan kematian Yudu mulai bertarung dengan Fengdu. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa berpikir lebih jauh lagi. Kapal matahari terus maju dengan gemuruh, bergegas menuju pegunungan Godbroken. Kapal itu semakin dekat dengan pertempuran Fengdu dan Yudu. Sementara itu, medan perang di atas adalah medan perang antara kepala desa, guru kekaisaran perdamaian abadi, dan para dewa dari langit tinggi. Medan perang itu juga sangat sengit, tetapi masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertempuran antara Fengdu dan Yudu. Semua orang dalam pertempuran di atas gunung itu sangat kuat, dan mereka semua setara dengan dewa dan iblis, memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa pertempuran lain sedang terjadi tepat di bawah kaki mereka, yang skalanya bahkan lebih besar dan jauh lebih mengejutkan. Kapal matahari berlayar menuju dasar pegunungan Godbroken, namun belum juga mendekat ketika Yan Jingjing tiba-tiba merasakan debaran yang tak terlukiskan. Bola-bola cahaya melayang dari kegelapan dan perahu-perahu kertas mengerumuni dunia Fengdu. Di dalamnya, semua pembawa pesan kematian tampak persis sama. Mereka dingin, diam, dan memeriksanya secara terperinci dengan wajah-wajah yang tak terlihat. Mereka ditutupi oleh lapisan kabut yang menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Saat melihat mereka, seseorang hanya akan merasa bahwa mereka memiliki wajah yang paling biasa. Perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju bagaikan anak panah tajam, sementara di belakang mereka Yan Jingjing melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Itu adalah sepasang tanduk banteng yang menyala-nyala yang perlahan muncul dari kegelapan. Mereka begitu besar sehingga yang membentuknya adalah potongan-potongan tanah dari dunia yang hancur. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjerit dengan sedih dan berjuang, terus-menerus jatuh dari tanduk banteng 9 tikungan. Hitungan bumi, Yan Jingjing sangat gugup. Dia jelas tahu bahwa pertempuran antara dua dunia akan sangat berbahaya, tetapi titik krusial telah tercapai, jadi dia tidak punya pilihan selain bersiap dan mendorong kapal matahari untuk bergegas menuju pegunungan Godbroken. Batu, si batu. Suara gemuruh datang dari kegelapan, dan suara itu sepertinya terkunci di area tersebut. Para praktisi kuat yang bertarung dengan sengit di gunung tidak mendengar atau mendeteksi adanya kelainan. Mereka hanya bisa melihat kapal matahari mendekat. Sementara itu, kapal matahari dan dunia Fengdu saling berpapasan. Yan Jingjing di kapal mendengar bahasa Yudu yang samar, tetapi dia tidak mengerti arti kata-katanya. Di Fengdu, pakaian Raja Yama yang berada di bawah jubah kegelapan berkibar-kibar. Jubah itu menyapu seluruh kota Fengdu dan para dewa dari segala ukuran tampak kecil berdiri di bawahnya. Di tengah lautan kabut, manusia kertas dan kuda kertas bertarung melawan para dewa dan setan. Para tetua berdiri dan mengangkat lentera mereka. Cahaya bersinar, dan kerangka yang menyerbu mereka jatuh bergelombang, berubah menjadi asap hitam. Raja Yama mengangkat tangannya, dan seluruh Fengdu tampak berhenti. Segala sesuatu tampak diam di tempatnya, termasuk waktu. Raja Yama mengangkat tangannya, dan sebuah pedang suci muncul, menebas ke arah tanduk banteng dari dunia lain. Kemanapun pedang hitam itu menerjang, ruang dipadatkan menjadi substansi, menyebabkan lapisan-lapisan ruang hancur. Kulit kepala Yan Jingjing merinding, tetapi dia tidak peduli lagi. Dia menggunakan semua kekuatan Sun Sip untuk bergegas menuju Godbroken Mountain Range. Separuh tubuh Sun Sip telah memasuki Fengdu dan Yudu, membuatnya sangat sulit baginya untuk maju. Namun tiba-tiba, dia melepaskan diri dari pengekangan dari dua dunia dan melarikan diri. Yan Jingjing menghela napas lega dan berbalik untuk melihat sekali lagi. Ia kemudian melihat bahwa Fengdu dan Yudu, dua dunia aneh, telah menghilang. Ia tidak bisa lagi melihat pemandangan mereka bertarung. Aneh sekali, di pegunungan Godbroken, kepala desa dan yang lainnya bertarung dengan para dewa dari langit tinggi. Para dewa yang gagah perkasa itu semuanya memiliki 4 kepala dan 8 lengan atau 3 kepala dan 6 lengan, seluruh tubuh mereka tampak ditempa dari emas. Semua jenis harta karun meledak dengan kekuatan tak terbatas, menghancurkan langit dan mencabik-cabik bumi. Semua orang tenggelam dalam pertarungan sengit, yang sangat menguras tenaga bagi dewa pedang tua yang penuh luka-luka. Ki dan darah semua orang menjadi kuat dan melonjak ke langit dengan cahaya darah, membuat separuh langit menjadi merah. Wah, sosok besar jatuh dari udara dan mendarat di depan kapal matahari. Sosok itu adalah roh primordial guru kekaisaran perdamaian abadi yang telah diturunkan. Bahkan jika dia adalah orang suci yang dikatakan hanya muncul sekali setiap 500 tahun, dia masih dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan melawan kekuatan absolut.
Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terbang ke langit dan cahaya pedangnya memenuhi surga. Keterampilan pedangnya berubah secara tak terduga saat ia menebas ke arah dewa yang hanya memiliki satu mata. Dewa itu membuka matanya dan cahaya suci yang tak terbatas pun memancar keluar, membanjiri Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Klon, klon, klon. Suara pedang yang beradu terus terdengar saat cahaya pedang Eternal Peace Imperial Preceptor berputar dan menembus cahaya suci mata, menusuknya dan keluar di sisi lain kepala. Namun, saat berikutnya, tinju dewa bermata satu itu mendarat di tubuh Eternal Peace Imperial Preceptor. Tinju itu menghancurkannya dan menghantamnya ke puncak gunung, meratakannya ke tanah. Kepala dewa bermata satu itu terbelah, dan sebuah mata besar keluar. Tinju lainnya kemudian terangkat dan menghantam tanpa ampun ke arah Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sangat menyeramkan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi batuk darah dan mengangkat kepalanya untuk melihat tinju yang datang padanya. Kepala dewa bermata satu itu benar-benar berputar, dan dia menatapnya dengan jijik. Namun, aku juga tidak buruk, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersenyum. Bab pertama dari Swordward Boundary. Dewa bermata satu itu sedikit tertegun. Cahaya pedang yang tersembunyi di kepalanya tiba-tiba meledak. Swordward adalah ilmu pedang yang diciptakan oleh Guru Besar Kekaisaran Perdamaian Abadi setelah ia memasuki ranah ilmu pedang dengan bimbingan kepala desa. Ilmu pedang ini berbeda dari ilmu pedang sebelumnya, karena di masa lalu, ia hanya sampai di gerbang ilmu pedang. Ia belum memasuki ilmu pedang. Meskipun kemampuan pedangnya sudah kuat saat itu dan dia dikenal sebagai dewa pedang yang telah menemukan 3 bentuk pedang dasar, tanpa memasuki jalur pedang, dia tidak akan pernah bisa setara dengan kepala desa. Namun setelah dia memasuki jalur pedang, kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Dia memiliki bakat yang tak tertandingi dan kemampuannya tidak memiliki kekurangan. Jalan pedang yang dia pahami berbeda dari orang yang dia kagumi. Kepala desa mengenang para martir dan mendirikan Sword Picture, yang menyimpan kenangan akan jalan tersebut. Di sisi lain, Imperial Preceptor membuka cakrawala baru dan terus maju dengan reformasinya, memiliki semangat yang besar dan pikiran yang luas. Yang terakhir menentukan prestasinya. Generasi kepala desa telah berlalu sementara dia baru saja memulainya. Dunia pedangnya baru saja didirikan, jadi baru bab pertama yang diselesaikan, yaitu batas. Pedang ini menetapkan batas-batas untuk gunung dan sungai, untuk kekaisaran, meredakan kekacauan di 4 lautan, menyapu bersih bencana di 6 penjuru dan 8 hutan belantara, memulai dunia yang damai dan sejahtera. Kemauan dan ambisi Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tersembunyi di dalam pedangnya, dan itu adalah keterampilan pedang paling hebat yang dapat ditemukannya saat itu. Ketika dewa bermata satu itu ditusuk matanya oleh pedangnya, batas sebenarnya tersembunyi di dalam kepalanya. Dewa bermata satu itu telah merencanakan sesuatu, karena ia tidak hanya memiliki satu mata. Ia memiliki 2 mata, tetapi karena tekniknya istimewa, ia memiliki pencapaian luar biasa di jalur penciptaan. Dengan penciptaan misterius itu, ia menggeser salah satu matanya ke tengah alisnya. Sementara itu, mata lainnya digeser ke belakang kepalanya. Mata itu biasanya tertutup oleh rambutnya, sehingga orang-orang akan mengira ia hanya memiliki satu mata. Tidak seorang pun tahu bahwa dia bisa melihat hal-hal di depan dan belakang. Dia tahu bahwa Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah lawan yang tangguh dan juga orang utama yang bertanggung jawab atas reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi meskipun dia harus mengorbankan satu mata, dia ingin mengirimnya pergi. Meskipun dia seekor rubah tua yang licik dan mengorbankan sebelah matanya, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki level yang lebih tinggi daripadanya dalam permainan pikiran. Batas yang tersembunyi di dalam luka itu meledak, dan retakan muncul di kepala dewa bermata satu itu. Garis-garis cahaya pedang seputih salju keluar dari retakan itu. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya tiba-tiba berubah menjadi putih salju, lalu cahaya pedang keluar dari lubang wajahnya. Semakin banyak retakan menyebar di kepalanya dan semakin banyak cahaya pedang bersinar dari dalamnya. Dalam sepersekian detik, sinar putih salju menerangi pegunungan bersalju seolah-olah saat itu siang hari. Berdebar. Tinju dewa bermata satu itu mendarat keras di tubuh Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, dan tanah langsung retak. Retakan membentang ke segala arah, jaraknya terlalu jauh untuk dihitung. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memuntahkan darah saat dia mendengar suara tulangnya patah. Segala sesuatu dari leher dewa bermata satu ke atas telah lenyap sepenuhnya. Mayatnya bergoyang sebelum jatuh ke lantai. Di dalam lubang di bawah, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan napas yang tersisa, dia memohon, Raja Racun Wajah Giok, selamatkan aku. Pada saat itu,
Kripel berlari kencang dengan apotekari di punggungnya, melarikan diri dengan panik dari lingkaran pertempuran. Apotekari memurnikan obat tanpa henti, dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Kinmu. Dia terus-menerus melemparkan racun ke para dewa langit tinggi dan obat-obatan ke kepala desa dan seluruh kelompoknya. Kripel, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Bukankah kau membanggakan bahwa kecepatanmu adalah yang pertama di dunia ini? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika aku tidak menggendongmu, aku akan menjadi yang pertama di dunia. Si cacat menjadi gugup dan jengkel. Jika kau mampu, mengapa kau tidak mencoba memotong dan menyambung kembali kakimu? 2 kali, kakiku dipotong 2 kali. Kakiku baru saja disambungkan kembali, jadi aku takut jika aku berlari lebih cepat, kakiku akan meninggalkan tubuh bagian atasku, meninggalkanku untuk berlari sendiri. Tidak apa-apa, kerajinan Muer sangat bagus, tidak akan mudah rusak. Larilah lebih cepat, dewa di belakang kita hampir menyusul, kata apoteker menghibur. Di belakang mereka, dewa berkepala 3 berlari dengan panik. Apoteker telah lama melepaskan bayi-bayi kecil yang dibesarkannya, dan banyak makhluk berbisa menerkam dengan panik ke arah dewa itu seperti banjir. Makhluk berbisa itu telah dibesarkan oleh apoteker menggunakan pil roh, obat ajaib, dan segala macam racun selama bertahun-tahun. Semua kemampuan mereka kuat, dan mereka berubah saat berlari. Hanya dalam beberapa saat, tubuh mereka mengembang, menyebabkan otot dan tulang mereka menonjol keluar, mengubah mereka menjadi raksasa jahat yang dapat menelan awan dan menyemburkan kabut bersama dengan api, air, dan racun. Meski begitu, mereka hanya bisa memperlambat dewa berkepala 3. Dia sangat menakutkan, menghancurkan makhluk-makhluk berbisa itu menjadi berkeping-keping, mengubahnya menjadi gumpalan sari serangga berwarna-warni sementara anggota tubuh mereka yang patah beterbangan ke segala arah. Mereka terhempas oleh aumannya bahkan sebelum mereka sempat mendekat. Bahkan jika dia diracuni, salah satu dari 3 kepala itu akan menyala dengan hebat, terbakar abis. Sang dewa akan membakar dari dalam keluar, menggunakan api ilahi untuk melunakkan tubuhnya. Api ilahi akan mengalir melalui tubuhnya berulang-ulang, membakar racunnya. Kepalanya yang lain akan berubah menjadi biru safir. Sinar cahaya darinya akan membersihkan tubuhnya berulang kali, mengeluarkan racun dari tubuhnya dengan segera. Racun apoteker dapat dikatakan telah menemui musuh bebuyutannya. Terlebih lagi, tanpa makhluk berbisa, kemampuan pribadi apotekari bisa dikatakan sebagai yang terlemah di desa. Dia hanya berada di alam makhluk surgawi karena seluruh waktunya dihabiskan untuk racun dan makhluk berbisa miliknya. Jika racun dan makhluk berbisa yang dimilikinya diperhitungkan, kekuatan tempurnya tidak dapat dinilai. Dia dapat meracuni dewa hingga mati, tetapi juga akan mati karena ditampar. Ketika Kripel harus menggendong seseorang, kecepatannya lebih rendah dari kecepatan puncaknya. Ia juga harus menghindari kemungkinan serangan diam-diam dari dewa lain, sehingga situasi mereka menjadi lebih buruk. Bahkan dengan kecepatan Kripel yang tak tertandingi, sangatlah berbahaya untuk melakukan perjalanan melalui semua Divine Art yang mengguncang dunia. Kecerobohan apapun akan mengakibatkan kematian mereka berdua. Guru Kekaisaran telah kehilangan kekuatannya untuk bertarung. Kita harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Kripel membawa apotekari ke tempat Eternal Peace Imperial Preceptor jatuh. Namun pada saat itu, dewa berkepala 3 itu tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan 2 kepala terbang melintasi langit, menyapu ke arah mereka dengan api dan air. Kripel dengan tergesa-gesa menghindari serangan itu, tetapi daratan di depannya tiba-tiba terkena serangan yang tak tertandingi, berubah menjadi lava mendidih dalam sekejap. Seluruh gunung salju itu tenggelam terus-menerus sementara seorang dewa berdiri di atasnya dengan cermin bening di tangannya. Cermin itu melayang dan tergantung di langit, bersinar ke arah lava dengan permukaannya yang lebar. Bawah tanah tampak menjadi danau bening yang tidak dapat menyembunyikan apapun. Dewa itu berkepala kambing dengan sepasang tanduk kambing yang melengkung. Tatapannya tajam saat mengamati bawah tanah. Tiba-tiba, cahaya cermin menyinari Tuk Sing Feng. Ia berlari di tanah, tetapi saat ia tertangkap oleh cahaya cermin, tubuhnya langsung melambat. Ia telah bergerak bebas di bawah tanah, tetapi cahaya cermin itu justru dapat menahannya, membatasi kecepatannya. Mati. Dewa berkepala kambing itu mencibir, dan tanduk di kepalanya melesat masuk ke dalam lahar, melesat langsung ke arah Tuk Sing Feng. Pada saat itu, lava tiba-tiba naik membentuk wajah besar. Ia membuka mulutnya untuk menelan dewa berkepala kambing itu. Aku akan menyeretmu ke bawah bahkan jika aku mati. Kripel dan apotekari melihat ke bawah tanah dan melihat Tuk Sing Feng terpaku di tempatnya oleh cahaya cermin bening. 2 tanduk telah menusuknya dari depan dan belakang. Seni Dewa Tuk Sing Feng menenggelamkan dewa berkepala kambing itu ke dalam tanah, membawanya ke kedalaman bumi. Si cacat, curi cermin itu.
teriak sang apoteker dengan tergesa-gesa. Medan perangnya membentang sejauh beberapa ratus mil dan terbagi menjadi beberapa area, namun, semuanya berada di sepanjang garis pegunungan Godbroken. 5 dewa abadi dari ras iblis, Raja Kun, Ratu Yi, si Buta, si Tuama, si Jagal, si Bisu, si Tuli, Guru Kerajaan, Kepala Desa, Nenek Si, Master Dao Tua, si Tua Rulai, dan si Pertapa King Yu semuanya terlibat dalam pertempuran mereka sendiri. Karena mereka adalah yang terkuat dari ras mereka masing-masing, jarang bagi mereka untuk bertemu dengan lawan yang sepadan. Namun, jika dibandingkan dengan para dewa dari surga tinggi, mereka masih satu tingkat lebih rendah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Tuxing Feng sudah menjadi praktisi tingkat atas. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah berjuang sekuat tenaga untuk membunuh dewa bermata satu, tetapi ia masih menderita luka berat sementara pertempuran Tuxing Feng berakhir dengan kehancuran bersama. Ini menunjukkan kesenjangan antara kemampuan mereka. Kemampuan kelima dewa dan Nenek Si sedikit lebih rendah, tetapi mereka memiliki banyak trik, jadi mereka mengandalkan berkeliaran dan bertarung dengan seni ilahi. Namun, kemampuan lawan terlalu kuat, membuat mereka kelelahan. Yan Jingjing datang di waktu yang tepat. Saat kapal matahari mendarat, Dewa Kuning membuka karung di punggungnya. Asap kuning yang bau keluar dari dalam, membuat lawannya mual sampai hati dan isi perutnya terasa seperti terpotong-potong, membuatnya muntah hebat. Yellow Immortal maju untuk menghisap jiwa dan rohnya, namun ia didorong jatuh oleh lawannya. Di tempat lain, Willow Immortal menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor ular hijau besar yang seperti naga hijau yang melingkari puncak gunung bersalju. Lawannya pun kemudian menunjukkan wujud aslinya. Dia setinggi gunung, ditutupi bulu putih, dan tatapannya seperti percikan api dalam kegelapan. Willow Immortal memuntahkan darah akibat pukulan yang diterimanya. Setelah itu, darah mengalir tanpa henti dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. White Immortal, Rat Immortal, dan Fox Immortal juga menderita luka-luka. Nenek Si adalah satu-satunya yang masih bisa bertahan dengan bendera teleportasi dan Great Overarching Heavenly Star Palm Force, menghindari serangan dari lawannya. Kelima dewa abadi biasanya memilih untuk bekerja sama melawan satu musuh, tetapi karena kekurangan tenaga, mereka harus menyeret dua dewa kembali, dan itu sangat melelahkan bagi mereka. Dengan Nenek Si, tekanannya sedikit berkurang, tetapi itu masih belum cukup bagi mereka untuk melawan dua dewa. Di sisi lain, pedang Dao Master Dao Tua telah mencapai jurus ke-14. Dia baru menguasai setengah jurus-jurus ke-14 yang digunakannya untuk melawan lawan-lawannya, membelah gunung dan meretakkan bumi. Namun, kelemahan jurusnya segera diketahui oleh lawannya. Jejak cahaya suci melesat menembus lapisan cahaya pedang, memaku Master Dao Tua ke tebing. Pedang Dao, biasa saja. Telapak tangan besar sang dewa menghantam ke arah Master Dao yang berada di tebing. Rulai tua mengeksekusi semua 20 surga dalam sutra Mahayana Rulai miliknya, dan tubuhnya berubah seperti Buddha yang besar. 10.000 Buddha mengelilinginya, dan ia bertarung dengan lawannya dengan kekuatan kasar. Namun, ia juga mendarat dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan 20 surganya hancur. Dewa berkepala 3 dan berlengan 6 yang sedang dilawannya berada di sampingnya, beradu tinju. Tak lama kemudian, Rulai tua dipenuhi bercak-bercak darah yang mewarnai alis putihnya menjadi merah. Dia sudah tua dan ki serta darahnya tidak sekuat dulu. Kondisi tubuhnya juga tidak sebaik dulu. Jika dulu, dengan kekuatan sutra Mahayana Rulai, ia bisa terus bertarung tanpa merasa lelah. Ki dan darahnya yang kuat dapat meningkatkan kekuatan seni bela dirinya dengan pesat. Namun sekarang kemampuannya berkurang, dan ia akhirnya ditekan oleh lawannya. Dari dekat, Matua ingin maju dan menyelamatkannya beberapa kali, tetapi ia selalu dihalangi oleh lawannya, yang mencegahnya memberikan pertolongan. Situasinya hampir sama, karena ia juga telah berkultivasi hingga alam terakhir Sutra Mahayana Rulai, alam Brahma. Para dewa dan Buddha mengelilinginya dengan 20 lapis gambar berharga. Kekuatan Pak Tuama terletak di masa mudanya, tubuhnya kuat dan kekar, sedangkan ki dan darah Pak Tua Rulai telah layu sehingga ia tidak dapat bertahan lama. Sariputra, wujud tidak berbeda dengan kekosongan, kekosongan tidak berbeda dengan wujud. Suara nyanyian keluar dari mulut Old Rulai, dan ki serta darahnya tiba-tiba menjadi kuat. Kekuatan gerakannya menjadi semakin menakutkan, melampaui lawannya. Hati Matua bergetar dan dia berteriak, "Tuan!" Rulai tua menoleh ke belakang untuk menatapnya dan tersenyum. "Agama Buddha diwariskan kepadamu, wariskanlah kepadaku." Hal yang sama berlaku untuk perasaan, persepsi, dorongan, kesadaran. Cahaya Buddha bersinar terang, menenggelamkan Old Rulai dan lawannya. Berbeda dengan mereka, Blind terbang di antara semua medan perang,
menggunakan mata pikiran ilahinya untuk menembus kelemahan musuh dan melancarkan serangan diam-diam. Namun, ia hanya bisa membuat para dewa membela dan menyelamatkan nyawa rakyatnya, tidak melancarkan serangan kritis apapun. Jagal dan lawannya, penguasa bintang Yan, bisa dikatakan gila. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Begitu mereka menghunus pisau, tidak ada orang lain untuk mereka. Satu orang, satu pisau. Tidak peduli seberapa parah luka mereka, tidak peduli seberapa kuat serangan lawan, mereka hanya menghunus pisau untuk menebas ke depan. Tungku besar di punggung Mute dipenuhi dengan api ilahi, dan butiran perak di dadanya mengalir keluar, berubah tanpa akhir, berevolusi menjadi semua jenis senjata ilahi. Tampaknya ada tungku besar dengan energi tak terbatas di dantiannya, dan dengan dua tungku yang menyala, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Si tuli melukis dengan tinta, dan tinta itu mewarnai langit dan bumi. Ia melukis di atas gunung dan daratan bersalju, yang memungkinkan lukisannya tumpang tindih dengan kenyataan. Lukisan-lukisan itu tersembunyi di antara gunung dan sungai yang tumpang tindih dengan lukisannya, menghadirkan dunia yang aneh dan elegan. Ia membawa lawannya untuk melakukan perjalanan antara kenyataan dan lukisannya, tetapi ia tidak bertarung dengannya. Dia jelas bukan lawannya dalam tabrakan langsung. Tepat pada saat itu, kuasnya melukis ratusan mil pegunungan dan sungai. Ada lukisan dalam lukisan, dunia dalam dunia. Hal itu membingungkan lawannya, menghilangkan arah dan membuat mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Div melompat keluar dari lukisan ke dunia, berpikir untuk menghancurkan gunung dan sungai beserta dunia dalam lukisan. Namun tiba-tiba, cahaya pedang terbang keluar dari lukisan dan menusuk dadanya. Si tuli terhempas ke belakang dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengayunkan kuasnya. Dengan gerakan yang kuat, semua gunung dalam radius 100 mil runtuh satu demi satu, menghilang ke dalam dan meledak dengan energi yang sangat mengerikan. Manusia biasa tidak akan memiliki kekuatan seperti dewa dan setan. Raungan kemarahan datang dari ledakan dunia yang runtuh, dan telapak tangan berdarah terentang, meraih si tuli yang terlempar mundur. Ratu Yi dan Raja Kun telah menampakkan wujud asli mereka dan bepergian bolak-balik melalui laut dan langit. Mereka bagaikan dua dewa binatang yang gigih yang aumannya memekakkan telinga. Binatang-binatang besar dan para dewa saling bertempur, membelah langit dan mencabik-cabik bumi. Awan gelap menutupi bulan, tetapi mereka terbelah dari waktu ke waktu. Baru pada saat itulah bulan purnama bersinar. Raja Kun dan Ratu Yi terluka parah, tetapi semangat juang mereka masih meluap. Ratu Yi berwujud burung besar, mengepakkan sayapnya untuk terbang di atas laut. Kemanapun ia lewat, laut akan bergolak, dan setiap kali ia berputar cepat, ia akan melepaskan pisaunya, membelah udara dengannya dan menebas Raja Kun yang telah ditindas dewa. Pisaunya membelah langit, tetapi yang jatuh bukanlah cahaya bulan. Sebaliknya, matahari jatuh dari celah yang telah diirisnya. Ratu Yi tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, karena pisaunya sudah terhunus, sulit untuk menariknya kembali. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas Raja Kun yang menekan dewa. Pada saat itu, awan gelap terbelah lagi, dan dewa lain muncul dengan wajah jahat. Tangannya terangkat ke arah Ratu Yi, dan kelima jarinya seperti gunung saat mereka mendekatinya. Dewa yang bersembunyi di balik awan itu kemudian menyadari matahari yang terbenam dan sedikit tertegun. Hal itu membuatnya bingung, apa seni ilahi ini? Pada saat itu, matahari bersinar terang, dan dari bawahnya, sinar cahaya keemasan yang sangat tajam menghujani dirinya. Bukan hanya dia, para dewa lain di surga tinggi juga menderita serangan itu. Sinar keemasan itu sangat tajam dan menembus tubuh semua dewa. Yan Jingjing tidak sekeras Kinmu. Dia telah membangkitkan matahari dari kapal matahari untuk menggunakannya untuk menghancurkan lawan dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan, tetapi itu adalah metode yang dapat dengan mudah merusak matahari. Alasan utama mengapa dia melakukannya adalah karena dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya, bagaimana melepaskan kekuatannya, tetapi sebagai pelindung matahari, Yan Jingjing telah mengendalikan kapal matahari berkali-kali dalam pertempuran dalam kegelapan, jadi dia tahu segalanya tentang penggunaan kapal matahari dan matahari, sehingga dia dapat mengendalikannya dengan bebas. Di bawah tangannya, Sun Sip dapat mengeluarkan kekuatan terbesar dengan kerusakan paling minimal pada matahari. Pada saat itu, ribuan mil di sekitar pegunungan Godbroken menyala. Raja Kun di laut menggunakan tanduk emasnya untuk menusuk tubuh bagian bawah dewa yang menginjaknya, memakukannya ke permukaan laut. Dewa itu tidak punya waktu untuk menghindar dan hancur di bawah sinar matahari. Tangan yang mencengkeram tuli hancur karena sinar matahari, dan telapak tangan yang hendak menamparkan Tuan Dao Tua juga tertusuk oleh sinar matahari. Di bawah sinar matahari, wajah dewa itu bersinar. Sinar Buddha sangat kuat,
Tetapi bahkan sinar itu terhalang oleh sinar matahari, memperlihatkan dua sosok yang berdiri tegak di dalamnya. Rulai tua telah membawa dewa itu bersamanya. Sinar matahari terus bersinar, menerangi pegunungan bersalju yang megah. Pegunungan tempat Dewa Willow berdiri diwarnai merah. Ular besar yang seperti naga hijau jatuh dari gunung sementara karung dewa kuning berlubang. Pemiliknya yang berada di bawah kaki dewa itu hancur menjadi bubur sementara dewa itu ditutupi dengan jarum perak dewa putih, tampak seperti landak besar. Sinar matahari terus bersinar di kejauhan, menerangi seluruh medan perang. Tubuh Jagal dan penguasa bintang Yan menyala di udara sementara tubuh pertapa King Yu dan penguasa bunga terentang saat mereka jatuh. Sinar matahari bersinar lebih jauh lagi, dan jurus ke-9 dari Sword Picture pun terlihat. Star Sovereign Kiao dan dewa lainnya pun tenggelam olehnya. Di bawah kapal matahari, dua kepala dewa berkepala 3 baru saja melukai Cripple dan Apothecary dengan parah. Keduanya terlempar tinggi. Pada saat itu, seekor ulat sutra surgawi terbang keluar dari tubuh Apothecary, menyemburkan sutra dengan sekuat tenaga untuk membungkus guru kekaisaran perdamaian abadi, mencegahnya meninggal karena luka-lukanya. Ledakan. Kapal matahari bergetar hebat, dan dewa berkepala 3 itu memanggil kembali kedua kepalanya sebelum mendarat di kapal. Ia bergegas menuju Yan Jingjing yang berada di tengah 4 pilar. Wajah kepala kawanan matahari dan yang lainnya berubah drastis saat mereka mencoba menghentikannya. Kawanan matahari yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, tetapi mereka tetap tidak bisa memperlambatnya. Kemunculan kapal matahari memberikan dampak yang besar di medan perang. Jika Yan Jingjing dibiarkan meneruskan serangannya, para dewa di langit tinggi mungkin akan mengalami kekalahan total. Yan Jingjing mengendalikan senjata dewa kuno yang disebut kapal matahari yang kekuatannya dahsyat, cukup kuat untuk mengancam semua orang. Namun, karena dia yang mengendalikannya, gerakannya terbatas, dan itu membawa bahaya besar baginya. Jika ada yang mendekatinya, itu sangat tidak menguntungkan baginya. Ketika Sun Sip keluar, dewa berkepala 3 itu mengejar Cripple dan Apothecary yang ada di sekitarnya. Dia adalah yang paling dekat dengan Sun Sip, tetapi tidak ada yang menyangka dia akan melompat ke kapal, meninggalkan target awalnya. Kepala penggembala matahari mengangkat lonceng mataharinya dan membunyikannya dengan keras, tetapi ia masih merasa kesulitan untuk menghalangi serangan lawan. Saat itu, sang dewa telah mendekati pilar-pilar suci. Dua kepala dari mereka terbang keluar sekali lagi dan melewati kepala penggembala matahari untuk menyerang target sebenarnya sang dewa. Satu kepala menyemburkan semburan air sementara yang lain menyemburkan api ke arah Yan Jingjing. Dia memuntahkan darah saat mengulurkan tangannya untuk bertahan. Kekuatan matahari pun langsung berkurang. Sementara itu, di sisi lain, kekuatan jurus ke-9 Sword Picture benar-benar dilepaskan. Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi dunia, menutupi sinar matahari. Namun, cahaya itu segera meredup. Di tempat asal mereka, Star Sovereign berdiri tegak. Ia menatap dingin ke sisi lain tempat berdirinya musuh lamanya, sang kaisar manusia. Kamu sudah tua. Penguasa bintang Kiao menatapnya dengan sinis saat retakan muncul di tengah alisnya. Jika kamu berada di puncak, aku pasti akan mati karena jurus ini. Tapi sekarang, ki dan darahmu hampir habis. Jurus ini sebenarnya tidak bisa merenggut nyawaku, hanya saja. Tubuhnya bergoyang sementara darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia terkekeh dan berkata, kau tetap menghancurkan kekuatan hidupku. Tapi aku juga tidak buruk, setidaknya aku bisa menyeretmu bersamaku. Dewa yang bertarung di sisinya melawan dewa pedang tua tiba-tiba terpecah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi potongan-potongan daging yang jatuh ke tanah. Bak mandi. Star Sovereign berlutut dan menyandarkan dirinya pada pedang sucinya sambil tertawa sambil melihat musuh lama yang berjalan ke arahnya. Kaisar manusia tua, kau dan aku hanyalah boneka yang diikat dengan tali, mainan para dewa sejati. Jadi bagaimana jika kau kesulitan menghalangi kami di sini? Ada dua kelompok dari surga tinggi, dan kami di sini hanya untuk menarik perhatianmu. Orang-orang yang benar-benar ada di sini untuk mengaktifkan senjata suci meteorologi adalah kelompok lainnya. Kedamaian abadi pasti akan hancur. Di depannya, roh primordial di belakang kepala desa menyala-nyala dengan ganas seolah-olah dia adalah dewa yang terbakar dengan api cahaya. Namun, dewa ini kelelahan saat itu, merasa sulit untuk bertahan. Cahaya itu perlahan meredup dan hampir padam sebelum menyala lagi dengan kuat. Hal ini berulang terus-menerus, menunjukkan bahwa dewa pedang tua itu ingin mempertahankan kekuatan puncaknya bahkan dengan mengorbankan ki dan darahnya yang terakhir. Penguasa bintang Kiao, di mana kelompok lainnya? Kepala desa berjalan mendekat, mengabaikan semua orang di medan perang. Tatapannya menatap tajam ke arahnya. Kamu dan aku adalah musuh lama,
jadi sekarang kita berdua akan mati, tunjukkan kebaikan dengan kata-katamu. Apakah kamu benar-benar ingin melihat banyak nyawa di Kekaisaran Perdamaian Abadi musnah? Suara remuk terdengar dari dalam tubuh penguasa bintang Kiao. Dewa tampan ini berwarna kematian saat dia terkekeh. Apa hubungannya kehidupan makhluk rendahan itu denganku? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam, bintang milikku akhirnya akan jatuh. Kaca, suara retakan lembut terdengar dari pedangnya, dan retakan lembut lainnya menyusul tepat setelahnya, sebelum menjadi terkonsentrasi. Retakan itu semakin cepat, hingga yang terdengar hanyalah tubuhnya yang hancur. Roh primordial di belakang kepala desa meredup sekali lagi, dan dia membangkitkan ki dan darahnya lagi, ingin memulihkan roh primordialnya kembali ke puncaknya, tetapi dia tidak dapat melakukannya, apapun yang terjadi. Dirinya kini seperti jeruji besi yang robek dan bocor kemana-mana. Ia ingin menyalakan kembali tenaga hidupnya, tetapi tubuhnya sudah terlalu rusak. Dia lumpuh, kehilangan keempat anggota tubuhnya. Hal ini memengaruhi tubuh jasmani dan juga kekuatan tempurnya. Namun, yang terpenting adalah dia sudah tua. Dia sudah sangat tua sehingga masa hidupnya sudah hampir berakhir. Awalnya dia masih punya waktu 1 tahun atau lebih, jadi jika dia menjalani hidupnya dengan damai dan berkultivasi dengan tekun, dia mungkin bisa menambal jembatan ilahinya sebelum dia meninggal, memasuki alam lain dan menjadi dewa. Akan tetapi, pertempuran ini telah membuatnya kehabisan ki dan darah terakhirnya. Tidak ada lagi cara baginya untuk menyalakan kembali kekuatan hidupnya. Katakan padaku, kemana kelompok lainnya pergi? Teriak kepala desa. Penguasa bintang Kiao, dari mana asalmu? Bukankah kamu seperti orang-orang ini di masa lalu, makhluk rendahan seperti yang kamu katakan? Penguasa bintang Kiao telah menutup matanya untuk menunggu ajalnya, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia membuka matanya yang kosong tanpa kehidupan di dalamnya. Luka-luka pedang terbuka satu demi satu di tubuhnya. Mereka terus tumbuh lebih dalam, seolah-olah ada pedang tak terlihat yang perlahan mengiris tubuh jasmaninya. Langkah terakhir kepala desa telah memotong kekuatan hidupnya dan harta karun sucinya hancur berantakan. Tubuh jasmaninya juga terkoyak, jadi dia ditakdirkan untuk mati di sana. Apa gunanya? Penguasa bintang Kiao menundukkan kepalanya dan mencemoohnya. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka? Kamu juga akan mati, teman lama, jadi ketahuilah tempatmu dan duduklah, ikuti aku ke sisi lain. Kita bisa menemani satu sama lain di jalan menuju mata air kuning. Katakan padaku, ke arah mana mereka pergi? Kata kepala desa dengan serius. Penguasa bintang Kiao mengangkat kepalanya untuk menatapnya sebelum matanya yang kosong beralih menatap kegelapan reruntuhan besar. Napasnya tiba-tiba menjadi mendesak. Mereka seharusnya hampir sampai, batuk-batuk, jika kamu masih memiliki kemampuan, maka pergilah dan hentikan mereka. Wajahnya berubah drastis, dan tiba-tiba dia mencengkeram pakaian kepala desa sambil berteriak serak. Aku melihat api neraka, api orang-orang mati yang tak terhitung jumlahnya dari perdamaian abadi, menuntut nyawa mereka dariku. Hentikan mereka, jangan biarkan kematian orang-orang itu menjadi dosaku, jangan datang, jangan datang. Itu bukan salahku, aku hanya mengikuti perintah, untuk setiap keluhan ada seseorang yang bertanggung jawab, untuk setiap hutang ada debitur. Aku bukan orang yang menginginkan kalian semua mati. Kepala desa berjuang melepaskan diri dari cengkeramannya, lalu bergegas pergi. Pupil mata Star Sovereign Kiao semakin mengecil, seakan-akan dia melihat sesuatu yang luar biasa menakutkan saat dia berteriak dengan gila, ini bukan salahku, aku juga tidak berdaya, jangan tuntut nyawamu dariku. Aku melihat perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak perahu kertas berlayar dari kedamaian abadi menuju kegelapan. Ya Tuhan, apa itu? Tanduk Earthbound, neraka, ini neraka, selamatkan aku, dewa sejati, di mana dewa sejati yang mengawasiku? Datang dan selamatkan aku. Kalian berjanji padaku untuk tidak membiarkan Earthbound membawaku pergi untuk menghakimiku, selamatkan aku. Setelah beberapa saat, sang penguasa bintang Kiao berhenti bernafas dengan ekspresi ketakutan yang tak berujung di wajahnya. Pak, pedang suci di tangannya tiba-tiba berubah menjadi debu yang berserakan di lantai. Tubuh tak bernyawa dari penguasa bintang Kiao ambruk ke depan, dan luka-luka pedangnya meletus bersamaan, mencabik-cabik tubuhnya. Kepala desa bergegas ke dalam kegelapan reruntuhan besar dengan kecepatan tinggi. Roh primordialnya terkadang cerah dan terkadang redup. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan darah terakhirnya untuk mencegah tubuh jasmaninya mati, untuk mencegah tekadnya memudar. Ia bisa merasakan panggilan kematian, dan semakin lama semakin sulit bagi tubuh jasmaninya untuk menahan jiwanya. Kematian semakin dekat dengannya. Dia merasakan sesuatu mengejarnya,
tetapi sejujurnya, dia sering merasakan hal ini dalam beberapa tahun terakhir. Itu pasti panggilan dari dunia Yudu. Itu adalah hukum langit dan bumi di Yudu yang membatasinya, ingin mengambil jiwanya. Seiring dengan kematian tubuhnya yang bertahap, pengekangan semacam ini menjadi semakin kuat. Panggilan dari dunia kegelapan pun menjadi semakin kuat. Itu adalah fakta Earthbound. Saat seseorang lahir, mereka akan menandatangani fakta semacam ini. Saat tubuh jasmani mereka mati, jiwa mereka akan menjadi milik Earthbound, hidup dalam keheningan di Yudu setelahnya. Menjaga tubuh jasmani tetap hidup adalah inti dari melompat keluar dari perjanjian. Para dewa mengolah tubuh jasmani mereka ke alam dewa, dan dalam harta ilahi terakhir, sebuah jembatan ilahi disembunyikan. Roh primordial mereka akan menyeberanginya untuk menjadi dewa, dan pada saat itu, ketika tubuh jasmani mereka menjadi seperti dewa, roh primordial mereka tidak akan lagi dibatasi oleh perjanjian Earthbound. Kepala desa juga memiliki kemungkinan ini, tetapi penguasa bintang Kiao telah memotong jalan itu sebelum dia meninggal. Kepala desa hanya bisa berharap bahwa ia dapat menemukan kelompok dewa dan setan lain dari surga tinggi yang telah maju untuk mengirimkan bencana. Namun, bahkan jika ia menemukan mereka, ia tidak tahu apakah ia masih memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Aku sudah sangat tua. Kepala desa merasakan ki dan darahnya berfluktuasi, dan dia hampir tidak dapat menahan roh primordialnya. Tiba-tiba roh itu bergetar hebat, ingin meninggalkan tubuhnya, tetapi dia tidak berhenti untuk beristirahat. Kemungkinan besar jika berhenti, dia akan pingsan selamanya. Ia terus maju dengan panik ditemani oleh monster-monster yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak dalam kegelapan. Mereka mengikutinya di sepanjang kaki bukit, menunggu saat ia meninggal. Saat dia pingsan, mereka akan mengerumuninya dan mencabik-cabiknya. Ia berlari semakin lambat, merasakan tubuhnya yang tak berkaki semakin berat. Kesedihan tiba-tiba membuncah dalam dirinya saat ia tertawa getir, berharap untuk berhenti. Kurasa aku benar-benar sekarat. Pada saat itu, ia melihat seekor burung besar mengepakkan sayapnya di tengah kegelapan. Burung itu terbang di depannya dan mendarat di sebuah puncak. Setelah melipat sayapnya, burung itu berubah menjadi dewa dengan kepala burung dan tubuh manusia. Ia menggunakan paruhnya untuk memangkas bulunya dengan hati-hati. Waktunya habis. Suara manusia terdengar dari paruhnya. Kepala desa terus berjalan maju, kecepatannya semakin melambat. Beri aku waktu sebentar lagi. Ia mendengar suaranya seolah-olah datang dari jarak puluhan ribu mil, jauh dan samar. Beri aku waktu sebentar lagi, aku masih punya urusan yang belum selesai. Dewa berkepala burung itu menatapnya dengan aneh sebelum mengulang kata-katanya. Waktunya habis. Tunggu sebentar. Kepala desa mendengar isak tangis dalam suaranya ketika dia berkata, tunggu sebentar lagi. Aku tidak ingin perdamaian abadi menjadi neraka. Aku masih bisa bertarung. Aku adalah kaisar manusia di negeri ini, bagaimanapun juga, aku masih memiliki tanggung jawab dan beban. Ejekan datang dari kegelapan seolah-olah dewa berkepala burung itu sedang tertawa, dan kepala desa mendidih karena marah. Beranikah kau menertawakanku? Meskipun aku sudah tua, cita-citaku yang agung tidak pernah berubah. Dewa berkepala burung itu mengepakkan sayapnya untuk terbang, mengusir monster-monster dalam kegelapan. Ia berputar-putar, lalu tiba-tiba mendarat di cabang pohon di dekatnya. Aku menertawakan seorang pejuang yang sedang mengalami kemunduran, berkubang dalam kesedihan yang sia-sia dengan kegigihan, karena ia tidak memiliki kekuatan lagi. Kepala desa mengabaikannya dan terus berjalan terhuyung-huyung ke depan. Setelah beberapa saat, dia melihat dewa berkepala burung berhenti di depannya dan berseru, saatnya pergi. Jika kamu tidak pergi, utusan kematian akan datang. Masih ada seorang teman lama yang menunggumu di Fengdu. Saya masih bisa bertarung. Kepala desa melihat wajahnya sudah menghitam dan aura kematian sudah menjalar ke kepalanya, menggerakkan otaknya menuju kematian. Harta karun ilahinya mulai runtuh namun roh primordialnya masih tetap berdiri di jembatan Magpie. Di bawahnya ada kegelapan tak terbatas tanpa dasar. Itu adalah harta karun ilahi jembatan ilahinya, jadi seharusnya tidak ada hal lain dari dunia luar di sana, tetapi ada sesuatu yang menyerbunya dari kegelapan. Itu adalah dunia lain, dunia Yudu. Tubuh jasmaninya telah memasuki kondisi kematian, jadi dunia Yudu memasukinya melalui harta karun sucinya. Dari kegelapan tak terbatas di dalam, sebuah perahu kertas melayang menuju harta karun sucinya, mendekati roh primordialnya. Ia harus pergi, karena jika tidak, Earthbound akan mengambil roh primordialnya. Ia melihat ke arah seberang jembatan Magpie yang merupakan jembatan pemandu misterius. Namun, masih ada jarak antara kedua jembatan tersebut, dan ia perlu mengolah rahasia penyeberangan ilahi untuk dapat menyeberang dan memasuki wilayah legenda. Namun,
Ki dan darahnya telah benar-benar layu, dan ki vitalnya tidak dapat lagi mengalir melalui tubuhnya yang telah mati. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjalankan rahasia penyeberangan ilahi. Sebagai kaisar manusia, aku ingin bertarung lagi. Ia mengeluarkan raungan marah, tetapi ia bahkan tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Pada saat itu, ia melihat sebuah kapal berlayar di tengah kegelapan. Kapal itu seperti kodok berkaki 3 yang terbentuk dari gunung-gunung dan sinar bulan. Di atasnya, seorang raksasa mengayunkan setengah bulan yang pecah untuk menghantam seorang dewa, hampir melumpuhkannya dengan satu serangan. Terkejut, kepala desa berhenti. Itu adalah kapal bulan. Dia pernah melihat kapal ini sekali. Ketika dia pergi mencari desa bebas, Kinmu pernah mengendarainya menembus kegelapan untuk mencarinya. Dia tidak pernah menduga akan menemuinya lagi. Yang saat ini sedang bertarung dengan kapal itu adalah dewa dari surga tinggi. Dibandingkan dengan Yan Jingjing, Kinmu terlalu kejam. Dia mengayunkan bulan dan menghantamkannya ke musuhnya, sama sekali mengabaikan konsekuensinya. Selain dia, naga kilin juga ada di kapal, dan di punggungnya ada rubah kecil dan si Yun Xiang. Ada juga Raja Naga Banjir Ilahi berwarna biru safir yang terbang berkeliling untuk bertarung dengan dewa lain dari langit tinggi. Muer, air mata mengalir di pelupuk mata kepala desa, dan jantungnya tiba-tiba terasa tenang. Jantungnya perlahan berhenti berdetak. Dewa berkepala burung itu menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Sekarang kau bisa tenang. Ikuti aku, Raja Yama sedang menunggumu." Jantung kepala desa berdetak untuk terakhir kalinya dan dia tersenyum, "Aku menolak menyerah pada usia tua." Roh primordialnya melonjak dari jembatan Magpie dan melesat menuju surga surgawi di tepi seberang. "Aku terlahir sebagai dewa perang. Aku tidak akan pernah menerima kematian." Roh primordialnya tertawa keras, dan ki pedangnya menyebar tanpa hambatan, melesat menuju langit surgawi yang bersinar terang. Momen itu seakan berlangsung selamanya. Namun, tubuh jasmani berambut putihnya terjatuh. Kinmu melihat ke arah suara itu dan melihat kepala desa berangsur-angsur mengeras menjadi patung batu saat ia jatuh dari langit.